Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lalati Rafila Belo dari SMA Negeri 1 Palopo. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu kimia hijau dan nanoteknologi. Jadi, yang pertama, pengertian kimia hijau. Kimia hijau adalah penggunaan ilmu kimia dan prosesnya untuk mencegah polusi dan merancang produk maupun proses kimia yang lebih ramah lingkungan. Kimia hijau berarti merancang kembali produk kimia dan prosesnya dengan tujuan mereduksi atau mengeliminasi setiap pengaruh negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Berikut adapun 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, mencegah limbah. Dalam merancang suatu produk harus mengutamakan pencegahan limbah daripada mengulang atau membersihkan limbah yang muncul setelah proses sintesis. Setiap prosesnya juga harus meminimalkan limbah. Yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Pada level molekul, sebisa mungkin mengurangi limbah dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir atom. Ekonomi tersebut untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Yang ketiga, sintesis kimia minim bahaya. Selain masalah limbah sintesis, kimia juga harus minim bahaya. Maka harus mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin dengan mempertimbangkan semua bahan yang bahaya dalam reaksi berlangsung. 4. Mendesain proses kimia yang aman. Proses kimia yang aman harus dirancang melalui prediksi dan evaluasi yang dilihat dari aspek seperti sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. Kelima, pakai pelarut dan kondisi reaksi yang aman. Pakailah pelarut yang paling aman dalam tiap prosesnya. Selain itu, minimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang besar. Yang keenam, mendesain efisiensi energi. Dalam memilih jalan reaksi kimia, gunakan yang paling kecil energinya. Hindari pemanasan dan pendinginan, dan juga tekanan dan kondisi vakum. 7. Menggunakan bahan baku terbarukan. Menggunakan bahan baku terbarukan selain aman juga minim limbah karena biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia. Sebisa mungkin untuk mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. Yang kesembilan, menggunakan katalis. Penggunaan katalis berfungsi meningkatkan selektivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Yang ke-10, mendesain bahan kimia mudah terdegradasi. Bahan kimia harus didesain mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan sehingga tidak menyebabkan pencemaran. Yang ke-11, menganalisis pencegahan polusi. Lakukan metode analisis yang secara real time untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. 12. Mencegah risiko kecelakaan. Terakhir adalah mencegah risiko kecelakaan, yaitu melalui pemilihan bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan perbaikan prosedur. Contoh penerapan kimia hijau, biosolar 30. Keberadaan biosolar 30 atau biasa disebut B30 yang digunakan sebagai bahan bakar mesin atau motor diesel adalah salah satu penerapan kimia hijau. Biosolar B30 menggunakan bahan nabati yang ramah lingkungan. Yang kedua, pertanian organik. Menerapkan pertanian organik berarti tidak menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Penggunaan bahan kimia bisa menimbulkan efek buruk pada hasil produksi maupun pada tanah. Yang ketiga, ekobrik. Menggunakan bahan plastik untuk dibuat ekobrik akan membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sementara pengguna bisa memanfaatkan ekobrik untuk pemasangan dinding
maupun perkakas lain. Berikutnya kita masuk di materi nanoteknologi. Pengertian nanoteknologi. Nanoteknologi merujuk pada cabang ilmu pengetahuan dan rekayasa yang dikhususkan untuk merancang, memproduksi, dan menggunakan struktur, perangkat, dan sistem dengan memanipulasi atom dan molekul pada skala nano, yaitu memiliki satu atau lebih dimensi orde 100 nanometer, 100 juta milimeter atau kurang. Yang terakhir, kita masuk di manfaat nanoteknologi. Pertama, kesehatan, pengobatan yang lebih tepat. Nanoteknologi memungkinkan pembuatan obat-obatan yang lebih efisien dan dapat mengirimkan obat langsung ke sel yang sakit, meminimalkan efek samping. Yang kedua, energi. Peningkatan efisiensi energi. Nanoteknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi panel surya, baterai, dan penyimpanan energi. Yang terakhir, lingkungan. Pembersihan lingkungan. Nanoteknologi dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran seperti membersihkan air atau udara dari kontaminan berbahaya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.